آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الآية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد القائل فيما أوتي من جوامع الكريم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب تمم علينا بالخير. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Hadirin pengawasan rutin tiap Ahad petang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah sebagai hambanya yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada kita senantiasa bertambah. Marilah kita berusaha sekuat tenaga jangan sampai untuk kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengancam bagi mereka yang mengkufuri nikmatnya dengan siksa yang sangat pedih. Alhamdulillah. Doa, salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan harapan kita dikenal oleh beliau dan diakui sebagai umat beliau dan diberi syafaat oleh beliau dan dikumpulkan dengan umat beliau besok di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita juga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah melalui para pendahulu kita yang nyata-nyata meninggalkan jejak-jejak perjuangan beliau dalam berdakwah, dalam bertarbiyah, dan kita benar-benar merasakan tatanan itu
hasil dakwah beliau hingga saat ini, di mana kita hidup dalam komunitas muslim yang penuh damai, penuh toleransi, penuh tenggang rasa, sehingga kita hidup berdampingan dengan umat yang lain tanpa ada gesekan yang berarti. Kita juga tidak pernah terancam dengan keberadaan umat lain di sekitar kita. Kita bisa melanjutkan dakwah kita, ibadah kita, tarbiyah kita tanpa ada rasa was-was, rasa terancam, rasa terintimidasi, rasa terpersekusi dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita rasakan di majelis ini, di mana kita bisa duduk dengan tenang tanpa ada yang mengganggu, mengusik. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para beliau yang sudah mendahului kita, terutama terkhusus Murabbi Ruhina Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel dengan segala peninggalannya, dan salah satunya adalah Masjid Agung ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai para beliau, meninggikan derajat para beliau, mengalirkan pahala-pahala perjuangan para beliau, sehingga para beliau ditempatkan di tempat yang sebaik-baik tempat. Dan marilah kita mengikuti jejak para beliau dalam berdakwah, dalam bertarbiyah, dalam berserawung, dalam bergaul, dalam bermasyarakat. Dan marilah kita kenalkan peninggalan-peninggalan ini kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangan beliau, dan anak cucu kita juga bisa melanjutkan perjuangan tersebut ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa hadiyatan bi hadrati nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'awudan wa taraquban wa taqarruban ila Allah ta'ala bi qiraatil Fatihah. Ila hadrati nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin wa jami' ashabi Rasulillahi ajma'in, khususan khulafa'ir rasyidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ruhi Muhammadil a'las, khususan fi sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina Mikail alaihi salam wa sayyidina Israil alaihi salam wa sayyidina Israfil alaihi salam wa ila jami'il malaikatillah aina ma kanu fil ardi was samawati wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i arwahi awliyaillah aina ma
khususan di jami' awliya minal aqtab wabil khusus di sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa jami' tamamihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ila jami' arwahi awliya al-jawiyah wa awliya Nusantara khususan min awliya Tis'ah wa khususan hadiyatan min ruhi wa ruhi narajan rahmatullah subhanahu usulihim wa furu'ihim wa dhurriyatihim wa talamihim wa ashabihim wa masyayikhihim wa mu'allimihim lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ثم إلى جميع أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين من العلماء العاملين الصالحين المخلصين خصوصا لجميع أئمة المذاهب الأربعة وبالخصوص لإمامنا الشافعي وأصحابه من أهل البغداد وأهل مصر وإلى جميع من سلك masalikahu wa tariqatihi min tariqati ta'lim wa ta'allum wa tarbiyatil islamiyah wabil khusus li mu'allif al-kitab Syekh Abi Suja wa man fassarahu Dr. Mustafa wa ila jami' arwahi man salaka masalikahum wa tariqatihim min tariqati ta'lim wa ta'allum wa tarbiyatil islamiyah khususan fi daerah Surabaya lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa thumma ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa nawwirul 'alina min dhurriyyatina wa ila jami'i arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa jami' arwahi mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ila adam ila yaumil qiyamah wa ila jami' arwahi ahli al-qubur khususan min ahli maqbar hadhil dairah Ampel wa ghairihim wa farallahu dhunubahum wa nawwara dharihahum wa rafa'a darajatihim inda Allahi rabbil alamin lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج ديننا ودنيانا وآخرتنا بقبول حاجاتنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita di kitab Syekh wa Daraih di fasal belum fasal. Kita lanjutkan tentang hukum dari janin yang ada di dalam perut hewan yang kita sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa zakatul janin bi zakati ummihi. Itu ya, Pak.
di halaman 237. Wa zakatul janini bi zakatin ummi. Jadi hukum dari janin yang ada di perut hewan yang kita sembelih itu sama dengan ibunya yang kita sembelih. Hukumnya itu ketika dia kita temukan mati di dalam perut ibunya yang sudah kita sembelih. Jadi umpama kita menyembelih kambing yang lagi hamil, yang lagi bunting, terus kita sembelih tanpa kita menunggu keluarnya si janin, kita sembelih dengan sah, berarti kan halal si kambingnya ini ya. Terus ketika kita beteti, terus kita keluarkan si janinnya, ini ternyata sudah mati, maka bagaimana hukum janinnya ini? Apakah perlu disembelih? Tidak usah disembelih, dan hukumnya halal. Jadi hukum dari janin yang ada di perut tadi kalau sudah mati itu hukumnya mengikuti hukum ibunya yang disembelih, artinya halal untuk dimakan meskipun tidak tersembelih ya. Illa ayyujada hayyan fayulaka, kecuali ketika kita keluarkan dari perut ibunya dia itu masih dalam keadaan hidup, berarti dia kan masih hidup ya. Nah, untuk membunuhnya kita butuh proses penyembelihan, jadi kita harus menyembelihnya supaya halal ya. Kalau tidak segera kita sembelih sampai ternyata kedinginan terus mati, padahal tadi ketika dikeluarkan dari perutnya itu masih hidup ya, sampai kita biarkan sampai mati sendiri karena umurnya masih kurang dan ya belum siap lah untuk keluar dari perut ibunya, karena tadi didahului oleh hidup terus matinya tanpa ada proses penyembelihan, maka hukumnya bangkai, hukumnya seperti bangkai dan haram dimakan, najis dagingnya dan seterusnya. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang hukum ini. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang janin dari hewan yang telah disembelih. Jadi para sahabat ini ada yang menyembelih hewan onta, terus ternyata di perutnya itu ada anaknya onta dan sudah mati. Maka bertanyalah mereka kepada Rasulullah. Faqala, maka Kanjeng Nabi menjawab, quluhu in syi'tum fa inna zakatahu zakatul ummihi. Ya makan saja kalau kamu mau. Sesungguhnya sembelihan dari janin yang ada itu mengikuti sembelihan dari ibunya. Jadi hukumnya halal untuk langsung dimakan. Itu apabila keluar dalam keadaan mati. Tapi kalau hidup maka harus melalui proses penyembelihan. Selanjutnya pembahasan yang lain yang pernah saya singgung di awal-awal ya, pembahasan wa ma quti'a min hayyin fa huwa mayyitun. Bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang masih hidup maka dia dihukumi bangkai ya, hewan ini ya. Jadi ini
hewannya itu boleh dimakan ketika disembelih ataupun tidak, baik hewannya itu suci ataupun najis, ya, kecuali ikan, kecuali belalang. Jadi umpama kita menemukan kaki belalang yang putus, terus kita bawa kaki belalang ini. Kaki belalang itu bangkainya hukumnya apa? Suci kan ya. Terus kaki belalang ini kita bawa, mungkin karena kita suka, terus kita taruh dalam saku, kita lupa sholat. Begitu selesai sholat, kita menemukan, loh ini ada kaki belalang yang saya bawa tadi. Bagaimana hukum sholatnya? Tidak masalah, karena bangkai dari belalang itu hukumnya suci. Berbeda kalau umpama kita menemukan kupu-kupu mati. Wah, ini bagus ini bentuknya, coraknya. Kita taruh saku, kita sholat, ya, kita sholat. Nah, ini kupu-kupu ini tidak termasuk belalang, ya, tidak termasuk belalang, karena prosesnya beda. Kupu-kupu itu merupakan metamorfosis, ya, perubahan dari ulat ke kupu-kupu, gitu ya. Kalau belalang itu mulai lahir belalang. Karena kupu-kupu ini tidak suci batangnya atau bangkainya, kalau kita taruh ke saku terus kita sholat, maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena waktu sholat kita membawa sesuatu yang najis. Atau mungkin begini, yang remeh saja, bahwa ya, kita sholat terus kita digigit nyamuk, terus nyamuk itu kita bunuh dengan pelang. Mungkin karena kita beruntung, akhirnya terbunuh nyamuk itu dan nempel masih yang di sini. Tidak kita buang, ya, tidak kita buang. Beberapa saat, terus dianya jatuh sendiri. Lah ini juga sholatnya batal. Kenapa? Karena kita membawa najis yang berupa bangkainya nyamuk, ya. Bangkai nyamuk itu kalau kita tidak sengaja membawanya itu dimaafkan atau dimakfu, ya. Membawanya umpama saja kita sholat, setelah sholat kita lepas peci kita, kok ternyata di atasnya ada nyamuk yang nyangkut, kita nggak sengaja membawanya, maka itu dimakfu hukumnya. Karena nyamuk termasuk hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Itu kalau tidak disengaja. Tapi kalau disengaja, itu menjadi najis yang membatalkan sholat. Oke, kita lanjutkan. Umpama yang sering itu apa namanya? Gantungan kunci, ya. Gantungan kunci dari apa biasanya? Dari ekor kambing, ya, yang kecil itu, atau sapi. Itu kita harus paham prosesnya. Proses dari, kan itu tidak hanya bulu, ya kan, ada dagingnya, ada tulangnya, ya. Kalau itu memang kita sendiri yang buat, yang bikin, dan kita bikinnya dari hewan yang disembelih matinya, berarti hukumnya apa tadi? Suci, ya. Itu hukumnya suci karena prosesnya dari penyembelihan. Ketika sudah kering kita bawa, umpama kita pakai sholat, nggak masalah karena itu hukumnya suci. Tapi kalau kita tidak tahu prosesnya bagaimana, umpama saja ekor apa yang ekor terenggiling gitu, ya,
mungkin bentuknya pipi, bagaimana itu lincip gitu ya. Ekor terenggiling ini termasuk hewan yang halal nggak? Tidak ya, nggak ada proses penyembelihan di situ. Terus kita tahu itu terenggiling, kita buat sholat, nah, jelas itu membatalkan sholat atau sholatnya tidak sah. Atau kita punya gading gajah yang dibuat untuk apa? Kunci rokok itu ya. Gajah itu boleh nggak dimakan? Jelas nggak boleh ya. Bagian dari gajah pasti najis ya, karena itu bagian dari yang bisa suci hanya kulitnya saja. Umpama kulit gajah terus disamak itu bisa suci. Tapi kalau selain kulit maka hukumnya tetap najis. Terus kita bawa waktu sholat atau kita terkena waktu basah, bibir kita basah ya, ketika nyedot rokok, otomatis ini berarti kita bibirnya najis ya, karena terkena sesuatu yang najis. Terus kita minum kopi, berarti kopi tadi terkena tempat yang najis, berarti kita minum sesuatu yang najis. Hukumnya minum konsumsi yang najis adalah haram. Itu kalau kita sudah tahu hukumnya. Kalau belum tahu ya ditobati. Tobat aja mulai sekarang. Jadi kalau beli unce rokok itu hendaknya ditanyakan ini tulang apa, gitu ya. Tulang apa, asalnya dari mana? Oh ini tulang kerbau, apa namanya? Sumune kerbau. Terus dari mana ini? Kerbau dari mana ya? Daerah yang tidak ada muslimnya lah kira-kira gitu ya. Dari Korea Utara. Kira-kira kerbau ini disembelih nggak kalau dari Korea Utara? Jelas tidak ya. Jelas tidak. Berarti kita yakin tulang kerbau ini hukumnya najis. Kalau tulang kerbau ini kita dapat dari Indonesia yang mayoritas muslim, itu kita nggak usah ragu tentang ini, kita nggak usah ragu ini mesti suci, karena masyarakat kita mayoritas muslim, yang mana orang muslim kebanyakan menyembelihnya, kecuali kalau itu dari daerah mana itu yang banyak kerbau. Yang non muslim itu mana? Bukan yang itu loh, ada upacaranya kerbaunya dicocoki mana itu? Minahasa ya kalau nggak salah, yang mayatnya ditaruh di tebing itu ya. Itu kan yang disembelih kerbau loh. Kerbau di sana mahal loh harganya, sampai miliaran. Kalau umpama dari sana gitu ya, berarti ya kita yakin itu najis. Jadi kita harus menyingkirkan dari kehidupan kita barang najis, nggak usah dibela-belain. Baik. Jadi bagian dari hewan yang masih hidup terus dipotong. Hewan ini ya, bukan manusia. Kalau manusia mau kuku dipotong, masih enggak? Tidak najis, karena batang atau bangkainya manusia itu hukumnya suci ya. Sehingga kita umpama sholat rambut kita rontok ada di baju itu tidak najis rambutnya ya. Tidak najis, memang rambut tidak najis ya. Umpama kuku atau serpian kulit kita biasanya ada yang hobi resik-resik kulit itu, akhirnya kulitnya siwel. Nah, siwelan itu selama tidak terkena darah itu hukumnya suci, karena bangkainya manusia hukumnya suci. Tapi kalau selain manusia, yang suci itu adalah illas syu'uro, yakni bulunya saja yang suci. Biasanya apa? Hewan apa yang diambil bulunya?
Hewan apa biasanya diambil bulunya? Apa? Ayam. Terus apa lagi? Domba itu ya apa? Biri-biri itu ya. Dan lain-lain. Ada yang kayak apa itu, yang kayak onta kecil, ada yang diambil juga. Apa itu namanya? Tapi kalau bulunya yang diambil kemanfaatan untuk dijadikan benang, terus dipakai untuk pakaian atau untuk karpet atau untuk apa saja, itu hukumnya suci. Bulu hukumnya suci, tidak sama dengan hukum selain bulu. Mama kukunya, taringnya, apanya itu semuanya kalau proses pengambilannya masih hidup, maka hukumnya seperti kain, alias tidak bisa dikonsumsi. Jadi bulu tadi itu hanya yang diperoleh dari hewan yang halal untuk dikonsumsi, karena ada hewan yang haram dikonsumsi dan dimanfaatkan bulunya oleh banyak orang. Apa itu? Apa? Babinya. Kita kan sering dengar, oh ini kuas warna ini dari bulu babi, gitu kan ya? Nah, dari bulu babi. Nah itu nggak bisa suci, karena babinya sendiri hukumnya najis mughalladzah. Atau kulitnya, nah ini yang banyak, dan kita harus waspada, karena saya pernah mengalami. Jadi banyak sekali kulit babi yang beredar di kalangan pengrajin kulit itu. Bentuknya menarik, harganya lebih murah daripada kulit yang lain. Jadi kulit babi yang genjur-genjur itu ya, ketika diproses disamak itu bisa menjadi kulit yang tipis, ya. Kulit yang tipis dan lembut kulitnya itu, tidak sama kayak sapi atau kambing, kan agak kaku ya. Tapi kalau babi ini lembut, jadi menarik untuk dipakai, disentuh lembut, gitu ya. Dan biasanya pengrajin tidak akan memberitahu ini kulit apa, sehingga kita harus belajar mengenalinya sendiri. Apa cirinya? Kadang yang pakai kulit babi itu yang brandnya terkenal dan mahal harganya. Cirinya itu kayak kulit manusia ini loh, pori-porinya itu terlihat ya, terlihat biasanya titik 3 ini, titik 3 gitu, teratur gitu, titik-titiknya teratur. Biasanya lembut kulitnya itu, terus titik 3 gitu, titik 3 agak mudah, agak lentur, kulitnya agak lentur. Meskipun sudah disamak dan diproses sampai tidak terlihat bentuk aslinya, karena ini dari babi, hukumnya tetap najis. Kalau kita tersentuh dan umpama saja basah gitu ya, umpama kulit kita basah kena keringat terus tersentuh kulit babi tadi, maka hukumnya adalah najis mughalladzah ya. Yang mensucikannya harus dengan cara tertentu ya, mungkin sudah hafal semua ya caranya ya, 7 kali basuhan, terus salah satunya harus bercampur dengan debu, itulah. Sehingga kalau tidak melalui proses penyucian seperti itu, ya sampai kapanpun tetap najis itu hukumnya ya, sampai kapanpun tetap najis, tidak akan suci dengan berjalannya waktu, suci sendiri tidak. Kalau kita tahu bahwa dulu ini pernah tersentuh najis mughalladzah, umpama saja kursi sofa dari kulit gitu ya, terus di situ ada anjing yang ternyata basah di situ ya, atau dijilati anjing atau apa yang najisnya mughalladzah, terus kita tahu kalau tidak ada proses pensucian secara syariah
maka najis ini tetap mulai sampai kapanpun, tidak akan suci dengan otomatis, ya. Itu aja yang kalau bulu babi ini mungkin pemanfaatannya masih terbatas, kayaknya belum ada yang dipakai untuk kain, ya. Nah, kalau ada yang dipakai untuk kain, nah ini bertambah lagi nih tantangan kita, ya. Karena kita harus cari tahu bahan kain ini ada babinya atau enggak gitu, ya. Nah, selama ini yang kita tahu dipakai untuk kuas, ya. Kuas yang warnanya kuning, ya. Tapi di situ ada juga kuas yang pakai serbuk sintetis, ya. Pakai bulu babi tapi pakai kayak dari plastik gitu, ya. Dari plastik seru gitu, bentuknya seperti bulu gitu, ya. Terus itu dipakai untuk kuas. Ada yang seperti itu, ada yang pakai hijau. Itulah bahasan kita tentang bagian dari hewan yang terpotong. Meskipun itu umpama saja enak dimakan, menarik bentuknya, suguhannya, tapi kalau najis kita harus kuat iman kita untuk menghindarinya. Karena kadang kita kalah dengan eman. Wah, ini sudah saya beli mahal, masuk dibuang, tak panas. Nah, itu totoannya iman, ya. Itu bahasan tentang hewan tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita saja.